Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Galuh Ratnasari. Saya adalah mahasiswa di Bahasa Inggris pada PBG Prajabatan 2022. Saat ini, mari kita pelajari tentang teori belajar. Sebelum memasuki teori belajar, apakah kalian semua pernah mendengar, ayo kita belajar, ayo kita belajar, kamu nggak belajar? Pernah? Tidak? Tadi sering kita mendengar kata-kata belajar. Namun apa sih belajar itu? Belajar itu merupakan sebuah kegiatan yang penting dalam kegiatan pendidikan kita. Apa belajar? Belajar memiliki tujuan. Belajar membuat kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, tingkah laku, budi pekerti, dan juga kemampuan. Dan juga belajar merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam belajar ini kita memerlukan adanya proses interaksi, komunikasi timbal balik antara peserta didik dan juga pendidik. Jadi mengolah informasi agar informasi-informasi tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik, perubahan yang baik bagi peserta didik, dan juga membantu mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita akan masuk ke teori belajar. Pernahkah kalian mendengar kata-kata menghafal, memahami, menganalisis? Apa itu? Kita pahami lebih lanjut pada teori belajar. Baik, teori belajar yang dapat ditetapkan atau digunakan di dalam kelas, contohnya adalah ada 4, yaitu teori behaviorisme, teori sosial kognitif, teori konstruktivisme, dan juga teori humanistik. Yang perlu kita pahami adalah penerapan teori ini tidak ada teori yang paling benar atau teori yang paling baik. Tapi semua teori bisa kita terapkan, kita disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk itu, sebelum kita menggunakan atau menerapkannya, mari kita pahami masing-masing teori tersebut. Yang pertama ada teori behaviorisme atau behaviorism. Apa sih behaviorism? Ini merupakan teori yang menerapkan sikap atau perilaku, memunculkan satu perilaku yang diinginkan atau diharapkan. Kalian tentunya pernah yang namanya menghafal, disuruh menghafal atau mengulang-ulang kembali melakukan latihan. Ini merupakan memberikan latihan itu adalah sebuah stimulus dan kalian bisa menguasai hal tersebut merupakan respon. Nah, penerapan teori belajar behaviorisme ini mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistik tadi, mengulang-ulang kembali dan menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan latihan, meningkatkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peran dan kemampuan, serta hasil belajar yang diinginkan. Itu adalah hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Jadi mengulang kembali sampai sampai siswa itu bisa menghafal. Seandainya diulang lagi menghafal perkalian sampai 10, akan diulang terus sampai siswa itu bisa menunjukkan perilaku dia hafal perkalian 10. Itu adalah teori behaviorisme. Jadi perilaku tersebut diulang-ulang sampai muncul teori yang diinginkan. Kemudian untuk teori sosial kognitif, di sini dia lebih mementingkan pada proses daripada hasil belajarnya. Kalau behaviorisme adalah hasilnya, kalau sosial kognitif adalah prosesnya. Nah, dalam sosial kognitif ini, teori belajar mengenai bahwa tingkah laku seorang ditentukan persepsi atau pemahamannya terhadap situasi. Jadi, pemahaman seseorang ini berkaitan erat dengan latar belakang atau lingkungannya, dan juga proses interaksi ini adalah saling berkesinambungan, sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya itu merupakan menentukan keberhasilan dalam mempelajari informasi atau pengetahuan baru. Nah, dalam teori sosial kognitif ini peserta didik akan hasil belajarnya akan lebih bermakna, pembelajarannya akan lebih bermakna karena mereka ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga pengetahuannya akan diingat lebih lama. Kemudian adalah teori konstruktivisme.
Di sini terkonstruk, pernah dengar konstruksi. Nah, mengkonstruk adalah membentuk. Di sini konstruktivisme, siswa atau peserta didik ini membentuk pengetahuan mereka sendiri. Untuk itu mereka harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif untuk berpikir kritis, menyusun konsep, memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari. Nah, gurunya hanya memberikan bantuan, membantu, mendorong, menjaga agar pengetahuannya ini sesuai atau sejalan dengan apa yang dipelajari. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah teori humanistik. Human itu adalah manusia. Jadi ini adalah teori tentang memanusiakan manusia. Karena peserta didik adalah manusia, sebagai pendidik kita harus memanusiakan peserta didik. Nah, di sini sudah mencapai tingkat tinggi di mana manusia itu harus merdeka. Setelah kita tahu di kurikulum merdeka, mencapai aktualisasi diri, mereka memahami diri sendiri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Jadi mereka bisa menentukan diri apa yang mereka butuhkan. Nah, di sini mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan, seperti yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi siswa pendidikan ini harus memerdekakan siswa dalam belajar sehingga dia bisa mengetahui kebutuhan serta keinginannya dalam belajar. Nah, sekian itu ada teori. Kemudian mode pembelajaran pada konstruktivisme tadi. Konstruktivisme itu adalah siswa menyusun sendiri pengetahuannya. Untuk itu mereka harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mode-mode pembelajaran yang bisa dilakukan seperti inquiry, dan juga discovery learning, contextual learning, dan problem based learning atau project based learning dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh saja. Masih banyak model-model lain yang bisa membantu siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran, aktif dalam berpikir. Dia akan aktif dalam menyusun konsep pengetahuan mereka sendiri, memberikan makna dari pengetahuan-pengetahuannya. Contoh-contohnya adalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang rencana meningkatkan motivasi. Tadi kita konstruktivisme. Kalau mau menyusun pengetahuan sendiri, mereka tuh harus memiliki niat, memiliki keinginan untuk bisa memahami hal tersebut. Nah, itu adalah membutuhkan yang namanya motivasi. Nah, di sini ada beberapa kasus, contoh-contoh kasus di mana peserta didik tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, kita bisa lihat contoh pada Tania umur 7 tahun sama 10 tahun. Kita bisa lihat di sini, kita bisa melihat umur yang berbeda. Perlu kita pahami rentang usia pertumbuhan dan perkembangan siswa pada setiap jenjang usia itu berbeda-beda. Tania umur 7 tahun tidak akan sama dengan sampai umur 10 tahun, walaupun mereka berdua masih sama-sama mengenyam pendidikan SD. Dan mereka memiliki psikologis, selain tumbuh fisik, juga tumbuh psikologisnya juga akan berbeda, perkembangan psikologisnya akan berbeda. Baik, sekarang rencana yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah Tania yang berumur 7 tahun. Anak umur 7 tahun biasanya masih kelas 1 SD. Di sini mereka baru mulai belajar banyak hal, kemampuan-kemampuan, mulai mengeksplor lingkungannya, eksplor lingkungan baru mereka. Dari hanya bermain, mereka menjadi belajar. Nah, Tania ini dia memiliki kemampuan yang rendah, mungkin kemampuan secara kemampuan berpikirnya mungkin rendah, atau mungkin kemampuan dalam mata pelajaran itu rendah, dan memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, sebagai seorang guru yang bisa kita lakukan, pertama, kita lihat dulu dia kemampuan rendah ini kemampuan rendah dalam apa. Contohnya si Tania belum bisa membaca selancar teman-temannya, atau belum bisa berhitung sampai 20 kalau teman-temannya sudah bisa. Contohnya seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan pertama, kita bisa bertanya, melakukan wawancara sekilas, atau kita ngobrol-ngobrol sekilas dengan si Tania ini. Kita tanya, kamu bagaimana hari ini, belajar apa ada kesulitan, bu susah gini-gini, atau bagaimana dia bercerita, atau dia tidak bercerita. Kita bisa melanjutkannya dengan melakukan observasi saat dia berada di dalam kelas,
Nah, selain itu juga karena masih umur 7 tahun, kita bisa melakukan kerjasama dengan orang tuanya. Kita bertanya, tanya tuh bagaimana kalau di rumah, apakah dia memiliki kesulitan atau dia bagaimana keadaan dia di rumah. Nah, contohnya si Tania ini dia memiliki kemampuan rendah. Dia belum bisa menghitung sampai 20 pada temannya sudah bisa. Akhirnya dia tuh tidak memiliki keinginan untuk bisa. Kita bisa cek di rumahnya. Contohnya di rumahnya dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya lebih sibuk untuk bekerja sehingga pengetahuan kalistunya dia masih rendah dibanding teman-temannya. Nah, dari sini sebagai seorang guru kita bisa mengajak si Tania memberikan motivasi dengan cara memberikan jam tambahan seperti saat istirahat, atau kita mengajak setelah pulang sekolah kita ajarkan misalnya kemampuan menghitung 1 sampai 20, kita ajarkan menghitung 1 sampai 20. Dan selain itu kita juga perlu untuk memberikan motivasi berupa kita memberikan pemahaman bahwa tidak semua anak itu pasti bisa seperti teman-temannya. Semuanya tuh perlu ada yang namanya proses. Kita ajak, ayo Tanya sudah bisa ini sampai 5. Nah, kalau sehari ini bisa sampai 5, besok kita bisa lagi sampai 10. Nah, nanti lama-lama juga bisa kok sama teman-temannya. Contohnya seperti itu. Dan dari sini Tanya bisa, oh iya dia akan berusaha juga walaupun sedikit-sedikit, yang pasti harus ada progres, harus ada perubahan tingkah laku, karena itu adalah salah satu tujuan untuk belajar, ada perubahan tingkah laku. Nah, dari sini juga bisa meningkatkan motivasinya dia untuk bahwa nggak apa-apa nggak sama 20 sama temannya, yang penting dia tetap berusaha, dia bisa. Nah, untuk yang Samuel 10 tahun biasanya sudah di kelas 4 atau kelas 5 SD, dan juga perkembangan psikologisnya tentu berbeda dengan anak umur 7 tahun. Nah, di sini mereka sudah memahami, memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin sebelumnya belum pernah mereka pikirkan. Nah, biasanya mereka sudah mulai untuk malu dengan teman-temannya, FOMO gitu, fear of missing out gitu. Kayak temannya bisa gini, aku kok nggak bisa, dia nggak mau kurang dari temannya, biasanya seperti itu. Nah, di sini juga dalam Samuel, dia bekerja keras menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi dia memiliki rasa ketakutan untuk gagal, sehingga dia berusaha menjaga harga dirinya. Misalnya contohnya dia takut gagal dalam ujian matematika atau ujian bahasa Indonesia gitu. Nah, saat ulangan dia mencontek, contohnya seperti dia bekerja kerasnya dengan mencontek ini biar dia tidak gagal. Nah, kita pasti tahu kan kalau anak mencontek. Nah, dari sini sebagai seorang pendidik, kita mendidik dia. Kita tanya, Samuel, kamu kalau mencontek kira-kira memang nilainya 100, kira-kira perasaan bagaimana sih kalau mencontek itu? Kita tanya, kita gali dalam dirinya, apa sih yang menyebabkan dia memiliki rasa takut untuk gagal, melakukan hal itu, mencontek itu kenapa. Kita membuat dia tuh sadar apa sih baiknya mencontek atau tidak baik menyontek itu. Dan dari sini dia bisa memiliki, oh iya, ini perbuatan yang saya lakukan itu kurang baik, baik tidak dilakukan, yang baik seperti ini. Kita bisa menemukan itu. Nah, dari sini dia sudah mengetahui baik buruknya. Kemudian rasa takut gagal ini kita cari, kenapa sih dia memiliki rasa takut untuk gagal. Misalnya di rumah kalau sampai nilainya di bawah 100 dipukul sama ibunya gitu. Nah, dari sini kita bisa, udah nggak apa-apa, yang namanya belajar nilainya 110, 20, 50 nggak apa-apa, yang penting kalau hari ini 10, besok nilainya 20, besok lagi nilainya 30. Nah, dari sini kita akan berusaha bukan gagal, tapi kita kenakan ada yang namanya proses dalam belajar. Nah, setelah itu kita memberikan juga pengertian kepada orang tuanya. Apa sih proses belajar itu? Apa yang harus orang tua lakukan? Apa yang sebaiknya orang tua lakukan kepada si Samuel ini? Kita membantu bekerja sama dengan orang tuanya agar si anak ini juga memiliki motivasi dari rumah maupun saat dari sekolah, sehingga dia bisa mencapai belajar, melakukan kegiatan belajar dengan baik, memiliki motivasi untuk belajar. Belajar itu adalah tumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita beralih pada Sandra. Sandra berusia 13 tahun. Pada 10 dengan 13 bedanya hanya 3 tahun, tapi mereka memiliki psikologis atau tingkat psikologis pemahaman yang berbeda. Sandra umur 13 tahun, dia sudah berada di kelas 1 SMP. Nah, di sini dia sudah mulai beranjak dari yang anak-anak menjadi remaja.
Nah, di sini dia memiliki sikap yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Kalau keterampilan mereka ini saya anggapnya keterampilan dirinya sendiri saja, keterampilan si Sandra sendiri. Jadi dia tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Nah, untuk meningkatkan motivasi Sandra ini, kita bisa memberikan semangat, memberikan dorongan. Seperti kata-kata Tutpuri Handayani, Tutpuri memberikan dorongan. Karena itu kita sebagai pendidik, kita memberikan dorongan kepada Sandra dengan memberikan apresiasi, mungkin kata-kata baik, bahwa contohnya kayak ini ada materi tentang IPA, dia bisa sebenarnya, tapi dia tuh malu gitu, dia merasa saya nggak bisa gitu. Kita memberikan, ayo dicoba dulu, kita memberikan dorongan. Dia sudah selesai, oh bisa gitu loh, tapi ini salah Bu. Iya nggak apa-apa, kalau ini kan sudah ada yang bisa, sudah ada yang benar. Nah kamu sudah benar, sama yang salah banyak yang mana, banyak yang benarnya kan, berarti sudah bisa. Nah sekarang ditingkatkan lagi, biar besok kita semuanya betul semua. kita kita memberikan mereka kesadaran bahwa tidak apa-apa, tidak langsung 100% sempurna, tapi ada usaha untuk mencoba, ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri, dan juga memberikan motivasi mereka untuk terus belajar. Kemudian untuk Robert yang sudah umur 16 tahun, 16 tahun biasanya dia sudah SMA kelas 1. Dia memiliki minat yang sedikit di sekolah karena dia dan juga sedang tinggal bersama bibinya dan orang tuanya tidak dapat dihubungi. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali masalahnya keluarga. Biasanya karena anak ya pasti butuh yang namanya orang tua. Kalau orang tua yang nggak ada, mereka mesti memiliki pemikiran yang mungkin, aku sebagai anak aku nggak disukai orang tua, aku nggak diharapkan. Pasti ada pemikiran seperti itu yang membuat mereka akan semakin tidak bersemangat untuk belajar. Dan dari sini sebagai seorang guru, kita memberikan pendampingan, kita membantu seperti kita meminta tolong pada bibinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dasar kasih sayang yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang tuanya, mungkin bibinya bisa membantu. Kalau seandainya selain itu juga, sebagai guru kita juga memberikan bantuan, dasar-dasar kebutuhan seorang manusia, kita usahakan kita berikan juga kepada Robert ini, agar dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, dia memiliki bisa mempercaya seseorang, itu juga bisa membantu meningkatkan motivasi dia untuk belajar, meningkatkan minat mereka untuk belajar. Nah, itu ada sedikit rencana yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.